Ya, pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita diberi kesehatan ataupun bisa kita melaksanakan tugas kita sebagaimana biasanya di sekolah. Jadi pada pagi hari ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak kita, yaitu Bapak Muhtar Munte SPD, yaitu mengenai budaya, materinya budaya positif. Jadi harapan saya kepada kita semua agar kita mendengarkan, mengharapkan dapat pembelajaran ini, marilah kita semua ikut serta berpartisipasi untuk belajar bersama agar budaya positif ini dapat kita terapkan di tahun ajaran baru ini demi keberpihakan kita pada murid. Untuk itu kepada Pak Munte kami persilahkan untuk memaparkan materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama kita puji panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan melaksanakan tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai guru. Yang saya hormati Ibu Pimpinan Kepala Sekolah SDN 0973753 Raja, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf pengajar di SDN 0973755, dan yang saya hormati Bapak Tenaga Kependidikan SDN 0973753 Raja. Adapun materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah tentang diseminasi budaya positif. Ya, memang ini adalah sebagai salah satu tugas saya dalam CGP untuk pemenuhan tugas Bapak Ibu. Karena di dalam saya mengikuti CGP banyak sekali pembelajaran yang berkaitan dengan tentang bagaimana menumbuhkan keberpihakan pada anak, bagaimana seorang guru itu berhamba kepada anak, dan bagaimana sebenarnya guru itu dapat memotivasi semangat belajar anak. Salah satunya yang paling pada saat ini saya akan sampaikan tentang budaya positif. Oke, sebelum kita memasuki sesi ini, saya ingin mengolah pikiran kita masing-masing Bapak Ibu dari video yang akan saya tampilkan. Waiting. Bluetooth connected. Coba kita perhatikan teknik seorang guru dalam mengajar dan menghadapi siswa yang beraneka ragam karakternya. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar membaca ya. Kalian kan sudah bisa membaca. Jadi ikutin satu-satu ya. Iya. Kamu yang di depan namanya siapa? Samsul, Bu. Coba membaca yang di depan. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Ini Adik Budi. Oh, bagus, bagus. Yang di belakang namanya siapa, cewek? Budi. Ente ini selidiki nih kalau report semua. Iya, itu adalah salah satu pembelajaran komika yang bermakna sebenarnya bagi kita dalam menumbuhkan bagaimana kita mempelajari karakter setiap anak ini. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa kita inilah negara yang memiliki etnis majemuk.
Begitu juga terhadap kalau kita tadi lihat itu video pembelajaran itu adalah salah satu contoh pembelajaran yang diterapkan bagaimana seorang guru menanggapi siswa. Ya, apalagi kita belajar di tingkat SD, keanekaragaman tentang bagaimana sifat anak-anak itu pasti berbeda, beragam semua. Nah, kira-kira dalam hal ini apa poin pembelajaran yang positif yang bisa ibu bapak ambil dari tampilan video ini? Coba kita ambil peran serta. Budaya positif seorang guru yang bagaimana seharusnya diterapkan dalam pembelajaran ini dalam menyikapi keanekaragaman murid yang berkarakteristik ini. Oke, silakan Bu AJP. Ya, terima kasih. Dari video yang sudah kita lihat barusan, di sini ada budaya positif yang bisa didapatkan oleh guru. Apa itu? Bagaimana cara kita melihat karakter setiap peserta didik dan bagaimana kita mengajarkan peserta didik sesuai dengan karakter yang sudah kita temui. Tentu setiap anak berbeda karakter ya, jadi harus ada trik tersendiri bagi kita guru-guru agar bisa memahami apa yang diperlukan oleh siswa. Demikian, terima kasih. Ya, kita kasih aplaus yang baik untuk Ibu AJP. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Apakah jawaban kita sama semua seperti yang dituangkan Ibu AJP? Bagaimana Ibu sendiri? Ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Itu adalah bagaimana cara kita memandang secara individualisme setiap siswa itu berbeda karakternya. Jadi peran kita di situ, budaya positif kita itu adalah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak didik dalam bereksplor. Ya, dalam bereksplor tentang rangsangan stimulus tentang pembelajaran yang kita tampilkan. Mengapa demikian? Agar anak-anak itu bisa kita lihat sejauh mana minat belajarnya. Tadi kalau kita lihat itu, walaupun dia berbeda-beda penyampaian, tetapi pada intinya adalah tujuan pembelajaran itu adalah tentang membaca ataupun literasi. Ya, jadi kalau kita lihat anak-anak itu, Bapak Ibu, berbeda karakteristiknya melalui sukunya, dia mengapresiasikannya melalui sukunya. Itulah kekayaan bangsa Indonesia. Disitulah peran kita mengglobalisasikan itu menjadi satu bahasa Indonesia yang padu. Itu trik kita. Nanti dalam hal itu kita akan mengetahui bagaimana seharusnya budaya positif itu, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya akan saya tampilkan pertanyaan. Setuju tidak setuju? Kita berbicara tentang hukuman, ya kan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapatkah meningkatkan disiplin anak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Ya, ini sering kalau kita lihat ini, tentunya kalau saya dulu sebelum belajar CGB Bapak Ibu, saya bingung, tetapi saya tidak mau langsung memberikan jawaban karena saya takut, karena saya selama ini dalam diri saya itu memberikan hukuman. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Bapak setuju dengan pernyataan kalimat yang tertera ketiga pada slide out tersebut? Setujukah kita hukuman dapat mencegah anak? Coba raise hand siapa yang setuju? Oke. Yang saya terhadapkan ibu dua-dua, yang satu menggenggam, ya, yang satu nanti membuka ataupun berusaha membuka genggaman temannya, bisa dengan rayuan ataukah cubitan atau segala macam. Bayangkan yang ibu genggam itu, Bapak Ibu genggam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga bagi ibu. Kemudian ada teman ibu ataupun keluarga, korelasi ibu juga menginginkan itu demi kebutuhannya. Sekarang coba saling berhadapan dulu Bapak Ibu. Satu yang memegang sama teman bisa, satu yang membuka. Ya, jangan menggenggam semua, siapa yang nanti membuka, ya kan? Oke. Rayulah dia agar dia mau membuka.
Katanya bisa dikirimkan lagi. Gak mau dia. Oke. Oke. Ya, tuh Pak. Kalau Pak Payung membukanya, Ibu sering membukanya, Bu. Kepala sekolah dan Bu sendiri? Oh, belum bisa. Berarti belum berhasil riwayatnya. Oke. Sama Deman. Atau bisa ditawarkan HP yang terbukanya. Ini sama Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu artinya adalah siapa yang mengontrol diri kita, mau membuka atau tidak. Bukan tergantung kepada orang lain. Ya, itu punya posisi kontrol. Ya, jadi dalam posisi kontrol ini juga sama diibaratkan anak didik kita Bapak Ibu. Terkadang dia tidak mengerjakan PR, ya kan? Terkadang dia mengerjakan PR. Terkadang dia bandel di dalam kelas. Yang mengontrol itu siapa? Dirinya sendiri. Ya, itu posisi kontrol. Siswa itu tidak mengerjakan bukan karena dikontrol oleh orang lain, tapi dirinya, hatinya, kemauannya. Kalau dia mau, pasti dikerjakannya. Tetapi kalau dia tidak mau, pasti tidak dikerjakannya. Itu namanya kontrol diri. Ya. Jadi dari pembelajaran ini kita mengetahui bahwa kita bisa memberikan yang terbaik, mengontrol diri kita yang terbaik terhadap pembelajaran anak didik. Tergantung kita Bapak Ibu. Jadi bukan kepala sekolah, apapun kata kepala sekolah ataupun kata stakeholder lainnya, itu tergantung diri kita. Terkadang kita juga bisa mengartikan ucapan arahan itu seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tetapi posisi kita seolah-olah diam dan memperhatikan. Itu kontrol diri. Ya, jadi dari pembelajaran ini kita dulu mempositifkan diri kita sebagai guru. Kita itu sebagai among, contoh terhadap anak didik. Bagaimana guru itu dapat menjabarkan pembelajaran itu, mengasah karakter anak didik melalui posisi kontrol diri seorang guru, sehingga anak-anak itu penanti ikut, karena anak didik itu selalu mengidolakan gurunya. Oke, Bapak Ibu, itu tentang pembelajaran dari yang kita pelajari ini. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Kalau kita lihat pengertiannya di slide out, kita sudah tahu bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri, seperti yang kita tadi waktu kita menggenggam sesuatu yang berharga di dalam genggaman kita. Kita bisa memberikannya dan kita tidak bisa memberikannya. Itu artinya motivasi intrinsik dalam diri kita. Tentang perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu artinya disiplin positif. Yang dikatakan kebajikan universal apa? Motivasi intrinsik dalam diri kita. Tentang perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itu artinya disiplin positif. Yang dikatakan kebajikan universal apa? Kalau dalam IKN, implementasi kurikulum merdeka yang kita pelajari saat ini, tujuan pendidikan nasional kita adalah berkarakter, terampil, pelajar Pancasila. Itulah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, kalau nilai kebajikan profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Ya kan, 6 kan? Ya, kita sudah tahu semua itu. Ada gotong royong, kreatif, beriman dan bertakwa, bernalar kritis, mandiri, berpendidikan global, seperti slide video kita tadi itu Bapak Ibu. Ini adalah salah satu dasar ataupun fondasi dalam kita menciptakan budaya positif sesuai yang diarahkan oleh Mas Menteri kita kan, Pak Nadiem Makarim. Jadi kita bisa maju zaman ini, tetapi kita berpendidikan global dan berwawasan global. Kita tahu mengantisipasinya, kapan kita bermain TikTok, kapan kita Facebook, kapan kita berinstagram dan sebagainya, tergantung dari posisi kontrol diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan inilah yang diterapkan. Mengapa kita terapkan? Karena kita itu berlatar belakang adalah negara yang berbineka, ya, yang memiliki kearifan lokal setiap adat. Jadi ini kita padukan terhadap pembelajaran anak didik kita.
agar dapat menumbuhkan disiplin positif pada diri anak didik kita. Oke, saya selanjutkan kembali. Sekarang kita belajar tentang motivasi perilaku manusia, ya kan? Ada terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Danny Coulson. Yang satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu pasti. Setiap anak ataupun setiap manusia pasti ingin terhindar dari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Berusaha untuk berperilaku menghindari permasalahan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Ya, benar. Terkadang kita melihat anak didik itu ketika dia belajar dengan semangat karena dia ingin mendapatkan imbalan, karena kita selalu memberikan reward. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Terkadang kebutuhan manusia itu begini Bapak Ibu. Kita ingin menanamkan satu paham, dan manusia itu selalu ingin menjadi bos, ya kan? Apa yang diucapkannya agar didengarkan orang lain. Egoisme sebenarnya ini. Motivasi perilaku manusia adalah egoisme yang bersifat internal, ya kan? Jadi ini motivasi perilaku manusia. Apakah kaitan motivasi perilaku manusia ini dengan identitas gagal, identitas berhasil dan sukses, hukuman, sanksi, konsekuen, dan restitusi? Ada 3 tawaran yang untuk menjawab kalimat romantik tadi. Kalau dikatakan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya kan? Hukuman, dan hukuman itu sistemnya berjalan bila murid itu tidak ikut. Terkadang kita menyampaikan hukuman itu secara respon. Tak ada ditulis di dalam keyakinan kita. Hukuman siapa yang tidak mengerjakan PR lari-lari 1000 meter. Itu biasanya kita memberikan hukuman itu respon secara responsif Bapak Ibu. Ketika dia kau tok langsung, ya kan? Kemudian sanksi konsekuensi. Berarti kalau sanksi konsekuensi berarti kita telah menerapkan suatu peraturan, dan siapa yang melanggar peraturan berarti menerima sanksi ataupun konsekuensi. Kemudian tentang restitusi. Kalau restitusi itu adalah merupakan pilihan. Nah, disinilah nanti kita belajar Bapak Ibu tentang restitusi. Nanti setelah kita tahu ini, identitas gagal ya. Apa jawabannya Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, ya. Bagus. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Oke. Kemudian yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sorry. Kemudian berikutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang berikutnya terakhir, lari melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Oke. Ini jawabannya dari kita masing-masing. Dari hal ini nanti kita bisa paham. Kita mengetahui apa itu konsekuensi atau apa itu hukuman. Oke. Di sini sudah saya buat jawabannya yang benar Bapak Ibu menurut Bosan. Ya, yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua hukuman,
yang ketiga hukuman, ya keempat konsekuensi, 5 konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, dari kalimat ini kita tahu bahwa apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kalau mencatat terus sekali itu termasuk adalah pemaksaan, Bapak Ibu. Itu setiap pemaksaan itu berarti hukuman. Lalu melilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Karena dia itu apa di situ terjadi? Ada beban mental dan ada juga rasa yang capek pada raganya. Itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Karena tidak ada penindasan di situ kan. Kemudian membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Bisa dikatakan pemberian disiplin positif yang ringan. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu adalah hukuman. Kenapa? Ada rasa malunya, tertekan mental. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar, itu adalah konsekuensi peraturan diterapkan oleh Pak Girsang, guru PCOK. Itu konsekuensi. Jadi dari hal ini kita belajar bagaimana selama ini kita memberikan atau menerapkan disiplin positif pada anak didik kita. Apakah hukuman, konsekuensi? Lebih mana sering hukuman atau konsekuensi? Kita refleksi diri kita. Pada saat kita mendongkrak mental anak didik itu, berarti kita telah memberikan hukuman kepada didik. Apakah kita itu berpihak pada anak didik? Apakah kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menumbuh kembangkan kodrat anak? Tidak. Itulah yang kita pelajari hari ini, bagaimana disiplin positif pada diri kita, Bapak Ibu dulu. Ya. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan tabel dapat kita lihat penjelasannya. Itulah penjelasannya, Bapak Ibu. Apa dikatakan hukuman? Bagaimana dikatakan konsekuensi? Dan bagaimana tabel dapat kita lihat penjelasannya. Itulah penjelasannya, Bapak Ibu. Apa dikatakan hukuman? Bagaimana dikatakan konsekuensi? Dan bagaimana dikatakan restitusi? Kalau dalam platform Merdeka Mengajar, kita diajarkan tentang budaya positif, tentang restitusi kan Bapak Ibu. Ya. Hukuman tidak terencana bersifat satu arah bisa berupa hukuman fisik, psikis ataupun kata-kata kotor. Kalau dulu saya sering spontan seperti membuat hukuman ini, Bapak Ibu. Karena saya menganggap bahwa pembelajaran itu berpusat pada guru. Teacher centered learning. Apapun katanya gurunya yang harus dipatuhi. Kemudian saya juga pernah memberikan konsekuensi yang terencana. Tetapi ketika saya memberikan konsekuensi yang terencana itu, apa jawabannya Bapak Ibu? Desak, katanya anak-anak. Di luar saya dengar. Gak takut dia Bapak Ibu. Jadi apapun bentuk hukuman, konsekuensi itu sebenarnya adalah tidak baik. Yang baik itu adalah kita melatih kontrol diri anak didik itu melalui restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Ya, manusia itu punya hati, punya pikiran, punya akhlak. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah kita olah, Bapak Ibu, bagaimana menumbuhkan karakter diri anak didik kita itu. Ya, sekarang kita belajar tentang peraturan dan keyakinan. Biasanya kalau peraturan itu adalah diciptakan, salah satunya adalah lembaga ataupun organisasi. Ya kan? Organisasi. Peraturan SDM 097375. Itu kita buat berdasarkan kesepakatan dengan stakeholder, komite, dan kepala sekolah dan rekan sejawat. Itu harus memang ada peraturan dan tata tertib sekolah. Seperti ini misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Peraturan itu dibuat untuk mendisiplinkan diri. Ya, kita tahu mengapa kita harus menggunakan helm. Supaya kecelakaan kita, iya, benar, kesehatan, ya kan?
Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kesehatan juga kan? Itu peraturan yang ditawarkan oleh Menteri Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Agar tidak ketinggalan materi, agar tidak sia-sia uang jalan itu, Bapak Ibu. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan pas. Dan situlah nanti kita akan belajar bagaimana membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu sebenarnya tidak harus dibuat Bapak Ibu. Karena peraturan itu hanya dibuat oleh sekolah. Untuk mengembangkan peraturan itu bagaimana kita membuat keyakinan di kelas. Agar apa? Agar kita bisa membuat restitusi kepada anak didik kita. Kalau mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah tahu semua ya kan? Cara-caranya bagaimana, dan bagaimana misalkan begini, kita buat gambar sebuah anak-anak membuang sampah sembarangan, dan anak-anak membuang sampah ke dalam tempat sampah. Lalu kita pertanyakan kepada anak-anak, manakah yang baik ini? Pasti anak-anak mengatakan membuang sampah pada tempatnya. Setujukah kau jika kita membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Berarti kita ambil kalimat positifnya berdasarkan pilihan anak-anak tadi yang saya sepakati, yaitu buanglah sampah pada tempat. Itu nomor 1 power. Ya. Nah, dalam hal inilah, dalam kebutuhan dasar manusia inilah, jika kita tidak mengimplementasikan budaya positif, ini bisa menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa kalau tidak ada disiplin positifnya, merugikan bagi orang lain. Ini tentang pengertian kebutuhan bertahan hidup. Adalah bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya kan? Itulah kebutuhan pertama manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Itu termasuk hubungan dan koneksi sosial di tengah-tengah masyarakat, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok dimanapun kita bergabung. Kita ingin dikasih sayang, ya kan? Apapun, ya yang penting mental kita di situ. Itu udah sifat manusia itu, Bapak Ibu. Apalagi anak didik, apalagi anak kelas bawah, ya kan? 1, 2, dan 3, dia itu butuh kasih sayang. Terkadang kita nggak sabar, Bapak Ibu. Padahal itu tanggung jawab kita, ya kan? Nah, itulah kita belajar kali ini bagaimana melawan dalam diri kita itu, agar bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Seperti yang diharapkan oleh pimpinan kepala sekolah kita tadi, Ibu Kepala Sekolah, bahwa tahun ini kita harus menerapkan budaya positif itu. Agar sekolah kita ini adalah sekolah yang berkarakter profil pelajaran Pancasila. Kemudian manusia itu butuh penguasaan. Ya kalau kita lihat di SD pun, kalau di SD kita ini baik ya Bapak Ibu, ada itu sistem gengnya, ya kan? Aku ketuanya, aku yang memiliki kuasa, ya kan? Makanya banyak kasus-kasus bully yang kita lihat di sosmed. Karena apa? Karena power ini, menyalahgunakan power ini tidak pada tempatnya, sehingga anak kecil pun sudah bisa membuli temannya. Karena apa? Karena dia ingin berkuasa. Dia ingin ditakuti, dia ingin dihormati, ya kan? Ataupun meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jangan kau takut sama guru, kau usah kerjakan tugas itu. Ada juga anak-anak seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Manusia itu pasti ingin bebas. Itu kebebasan itu merupakan yang diharapkan manusia, itulah otonomi dalam dirinya. Kebebasan, hakku, sama seperti otonomi daerah, ya kan? Daerah itu yang memegang ataupun mengatur roda pemerintahannya itulah kepala daerah. Sama juga seperti anak didik ingin bebas. Mau dia mengerjakan PR pun maunya dia tidak ditegur guru. Mau keluar pun dia jangan guru itu memarahinya, ya kan? Itu kebebasan. Itu adalah
bagaimana kita memandang paradigma itu Bapak Ibu. Bagaimana kita menentang kebebasan anak itu demi dirinya dengan budaya positif yang tidak membuat dia terhukum dan tidak membuat dia merasa melanggar konsekuensi, tetapi dia tumbuh dalam diri untuk berbuat baik. Kemudian manusia itu pasti ingin senang Bapak Ibu. Pernahnya coba kita rekoleksi berapa kali kita membuat anak didik kita tertawa di dalam kelas. Ataukah anak didik kita itu ketika kita masuk sama seperti apa namanya, asal datang kita diam dia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Pernahnya kita membuat anak didik kita itu tertawa saat menerapkan model pembelajaran, sehingga dia merasa senang, terbebas, dia merasa freedom, merdeka. Itulah yang diharapkan dalam pembelajaran ini. Dengan kategori pembatasan itu ada Bapak Ibu. Ada pembatasan bahwa kita mengarahkan anak didik itu hormat pada diri kita. Ya, sehingga pembelajaran itu benar-benar merdeka belajar. Oke, kemudian yang berikutnya, maaf Bapak Ibu, materi ini sangat banyak karena ini adalah mengenai budaya positif. Peraturan kelas itu sebenarnya tidak harus dibuat Bapak Ibu, karena peraturan itu hanya dibuat oleh sekolah. Untuk mengembangkan peraturan itu, bagaimana kita membuat keyakinan di kelas. Agar apa? Agar kita bisa membuat restitusi kepada anak didik kita. Kalau mengenai keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah tahu semua ya kan? Cara-caranya bagaimana, dan bagaimana, misalkan begini, kita buat gambar sebuah anak-anak membuang sampah sembarangan, dan anak-anak membuang sampah ke dalam tempat sampah. Lalu kita pertanyakan kepada anak-anak, manakah yang baik ini? Pasti anak-anak mengatakan membuang sampah pada tempatnya. Setujukah kau jika kita membuang sampah pada tempatnya? Setuju. Berarti kita ambil kalimat positifnya berdasarkan pilihan anak-anak tadi yang saya sepakati, yaitu buanglah sampah pada tempat. Itu nomor 1 keyakinan kelasnya, ya kan? Begitu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu Bapak Ibu, gunakanlah kalimat positif agar anak-anak itu terbiasa untuk mengingatnya. Oke, kalau mengenai keyakinan kelas, saya anggap sekolah kita sudah rata-rata sudah membuatnya semua, dan rata-rata sudah mendapatkan sertifikat dari platform Merdeka Mengajar. Hebat kalau kelas kita Bapak Ibu, kalau sekolah kita. Oke, kasih aplaus dulu yang meriah. Sekarang ada pertanyaan tematik Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering sekali minta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, kita kasih dulu jawaban Bapak Ibu. Oke, dari 2 pertanyaan itu, pertanyaan tematik itu, agar nanti kita di situ tahu apa peran kita sebagai guru dan tahu bagaimana penerapan budaya positif terhadap Doni. Coba, kalau kita membahas di kasus itu, oke Ibu, Bu Ringo dulu yuk. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Berdasarkan pertanyaan pemantik tadi, di mana masalahnya banyak anak-anak murid kelas 2A yang melapor pada gurunya bahwasannya si Doni sering meminta paksa bekal mereka. Jadi menurut saya di sini guru tidak harus langsung memberi sanksi atau hukuman sama si Doni. Yang pertama sekali dilakukan guru bisa memanggil anak tersebut, si Doni, berbicara 4 mata. Kita tanya si Doni, kenapa dia meminta paksa makanan temannya? Karena kan bisa saja misalnya di rumah gak ada makanan apapun, sedangkan si Doni ini sudah lapar.
Kalau dia tidak makan bisa jadi dia pingsan atau lemas apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang pertama dilakukan guru itu ya bertanya kepada si Doni. Kita tanya bagus-bagus, bertanya pun jangan kita paksa, jangan kita bilang kalau kamu tidak jujur sama ibu, ibu akan hukum kamu, ibu akan keluarkan kamu dari sekolah ini. Menurut saya itu tidak bisa. Kita tanya bagus-bagus apa alasannya, kita tanya dari hati ke hati seperti itu. Karena anak itu kalau kita dekati, pertama dia memang takut. Lama-lama kalau kita bujuk, kita dekati, dia akan merasa kita itu sahabatnya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik sekali jawaban dari Ibu Ringo ya. Ya, dari hal yang disampaikan Ibu Sri tadi, bahwa sebenarnya Ibu Sri sudah melakukan restitusi. Oke, konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu tidak hanya berlaku bagi anak-anak, kita pun orang dewasa maunya demikian. Dan bahkan samanya, ya kan? Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, itu konteks orang dewasanya. Terkadang kita itu ingin anak-anak itu harus tunduk kepada diri kita. Itulah makanya saya katakan tadi, kita masih beranggapan stigma pendidikan kita itu adalah apa? Teacher-centered learning. Semua pembelajaran itu berpusat pada guru. Sehingga apa? Kalau kita menganggap demikian, ketika kita melihat anak-anak tidak lulus KKN, kita pening. Karena kita merasa segalanya, ya kan? Ya, itu tapi kalau kita mendirikan anak didik itu sebagai subjek pembelajaran, maka kita tidak pening Bapak Ibu. Pasti kita tidak merasa pening dalam buat penilaian. Karena anak-anak itu sebenarnya pusat pembelajaran. Inilah posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap siswa. Apa dikatakan penghukum? Pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, yang mana nanti akan kita pilih setelah kita tahu apa arti penghukum, apa arti pembuat orang bersalah, apa sebagai teman, seperti yang tadi Ibu katakan semua, Bapak Ibu katakan, kita sebagai teman. Kemudian kita sebagai monitor, pemantau, detektif, ya kan? Kemudian kita sebagai manajer, ya. Jadi manajer ini bukan hanya dalam istilah ekonomi dunia kerja, tetapi dalam dunia pendidikan juga ada Bapak Ibu. Inilah coba Bapak Ibu lihat. Menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Anak-anak, ada contoh yang baik terhadap pembelajaran kita. Manakah yang baik? Kalau kita lihat, misalkan si Doni ini selalu datang terlambat, hebat kan? Berarti menyindir kan Bapak Ibu. Ataupun dari menghukum itu menyakiti perasaan anak didik. Anak-anak, ada satu contoh perbuatan yang tidak baik. Ada seseorang yang semalam, padahal yang semalam melakukan perbuatan itu anak didik kita. Tetapi secara tidak langsung, semalam ada seorang, ya tidak, Bapak Ibu katakanlah namanya, dia merobek buku temannya. Ya kan? Padahal kita tahu dia yang melakukannya. Itu juga sangat menyakiti. Atau secara langsung, kau selagi kau terlambat, kalau selagi kau berkelahi, kau usir kau dari ruang kelas. Itu juga. Itu tipe-tipe kita Bapak Ibu. Kemudian menghardik, menggertak. Keluar. Siapa yang tidak mengerjakan tugas, keluar. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika kita mengatakan demikian, semua tidak mengerjakan tugas, keluar. Siapa yang diajar kita di dalam? Akhirnya kita malu sendiri juga, ya kan? Itu berarti tentang metode pembelajaran ataupun budaya positif dalam diri kita itu belum ada, sehingga kita tidak bisa menerapkannya pada anak didik. Pembuat orang bersalah. Sekarang ini juga adalah termasuk hukuman Bapak Ibu. Seharusnya kamu tidak berkelahi dengan itu. Ibu kecewa sekali sama kamu. Berarti dia merasa bersalah. Ya kan? Merasa bersalah kepada diri kita. Seharusnya tadi kamu memegang bola itu kuat-kuat. Itu makanya kita kalah. Nah, ya kan? Itu juga tidak baik Bapak Ibu. Sebagai teman, kontrol dari luar. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Misalnya begini, kalau kamu belajar bagus kontenmu, berarti kamu telah melakukan yang terbaik pada ibu guru. Berarti kita gurunya ingin senang, anaknya tertekan. Ya kan?
Masa kamu tidak mau mengerjakan itu? Kamu tidak sayang sama ibu? Nah, berarti kita itu membuat anak-anak itu memuja kita, Bapak Ibu. Kemudian ketergantungan, pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya kan, kita kan sering seperti itu. Saya juga belajar kalau ada guru dari luar melihat, saya sungguh. Pas keluar guru itu, berhenti menulis. Mengintip-ngintip, tukang intip itu namanya pemantau. Kan kita sering melihat siswa kita dari jendela. Betul kemudian kan, baru 2 menit ketinggalkan, langsung seperti itu. Itu namanya kita sebagai pemantau. Capek kan seperti itu? Seolah-olah anak-anak itu semua adalah tersangka ataupun terdakwa. Oke. Itu tidak baik. Penghukum membuat merasa bersalah teman pemantau itu tidak baik. Yang baik adalah apa? Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya pernah mengatakan seperti ini yang saya praktekkan semalam itu, Bapak Ibu, terhadap si Giri Dwi Ananda. Dia tidak pernah mengerjakan tugas. Apapun teknik saya buat, saya tidak bisa. Akhirnya saya buat sistem manajer ini. Sebelum saya CGP, saya sudah mempelajari bagaimana metode pembelajaran anak melalui dunia internet. Saya lihat manajer, saya tanya dia, kamu tahu kenapa Bapak panggil Giri? Dia lalu bilang, karena saya tidak mengerjakan PR, Pak. Kemudian saya lagi validasi lagi tindakannya. Menurut Giri, perbuatan itu bagaimana solusinya sebenarnya? Solusinya saya mengerjakan PR, Pak. Yakinkah Giri bisa melakukan itu? Yakin, Pak. Sekali lagi saya akan mengerjakan PR itu. Kalau kita lihat keyakinan, apa sih yang sesuai dengan permasalahan kita ini, Giri? Saya bilang, saya tidak disiplin, Pak, dan saya tidak bertanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab maksudnya biar kan manusia pasti pasti manusia itu pernah bersalah kan. Tetapi bagaimana langkah kamu selanjutnya? Mulai besok saya akan mengerjakan tugas, Pak. Itulah saya buat budaya positifnya, Bapak Ibu, dengan menyatakan keyakinan keras. Lalu saya bilang apa? Kamu pasti bisa. Saya berikan dorongan dan semangat pada dia. Kamu pasti bisa mengatasi itu. Dan terbukti, Bapak Ibu, walaupun salah-salah PR-nya sudah ngumpul soal. Ada 5 tugas sebenarnya. Akhirnya, oke. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu, tidak hanya berlaku bagi anak-anak. Kita pun orang dewasa maunya demikian. Dan bahkan samanya, ya kan? Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, itu konteks orang dewasanya. Terkadang kita itu ingin anak-anak itu harus tunduk kepada diri kita. Itulah makanya saya katakan tadi, kita masih beranggapan stigma pendidikan kita itu adalah apa? Teacher centered learning. Semua pembelajaran itu berpusat pada guru. Sehingga apa? Kalau kita menganggap demikian, ketika kita melihat anak-anak tidak lulus KKN, kita pening. Karena kita merasa segalanya, ya kan? Ya, itu tapi kalau kita mendirikan anak didik itu sebagai subjek pembelajaran, maka kita tidak pening, Bapak Ibu. Pasti kita tidak merasa pening dalam buat penilaian. Karena anak-anak itu sebenarnya pusat pembelajaran. Inilah posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap siswa. Apa dikatakan penghukum? Pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, manajer. Di antara 5 posisi kontrol ini, yang mana nanti akan kita pilih setelah kita tahu apa arti penghukum, apa arti membuat orang bersalah, apa sebagai teman, seperti yang tadi Ibu katakan semua, Bapak Ibu katakan, kita sebagai teman. Kemudian kita sebagai monitor, pemantau, detektif, ya kan? Kemudian kita sebagai manajer, ya. Jadi manajer ini bukan hanya dalam istilah ekonomi dunia kerja, tetapi dalam dunia pendidikan juga ada, Bapak Ibu. Inilah, coba Bapak Ibu lihat. Menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Anak-anak, ada contoh yang baik terhadap pembelajaran kita. Manakah yang baik? Kalau kita lihat, misalkan si Doni ini selalu datang terlambat, hebat kan? Berarti menyindir kan, Bapak Ibu. Ataupun dari menghukum itu menyakiti perasaan anak didik.
anak-anak, ada satu contoh perbuatan yang tidak baik. Ada seseorang yang semalam, padahal yang semalam melakukan perbuatan itu anak didik kita. Tetapi secara tidak langsung, semalam ada seorang, ya tidak, Bapak Ibu katakanlah namanya, dia merobek buku temannya. Ya kan? Padahal kita tahu dia yang melakukannya. Itu juga sangat menyakiti. Atau secara langsung, kau selagi kau terlambat, kalau selagi kau berkelahi, kau usir kau dari ruang kelas. Itu juga. Itu tipe-tipe kita Bapak Ibu. Kemudian menghardik, menggertak. Keluar. Siapa yang tidak mengerjakan tugas, keluar. Coba Bapak Ibu bayangkan, jika kita mengatakan demikian, semua tidak mengerjakan tugas, keluar. Siapa yang diajar kita di dalam? Akhirnya kita malu sendiri juga, ya kan? Itu berarti tentang metode pembelajaran ataupun budaya positif dalam diri kita itu belum ada, sehingga kita tidak bisa menerapkannya pada anak didik. Membuat orang bersalah. Sekarang ini juga adalah termasuk hukuman Bapak Ibu. Seharusnya kamu tidak berkelahi dengan itu. Ibu kecewa sekali sama kamu. Berarti dia merasa bersalah. Ya kan? Merasa bersalah kepada diri kita. Seharusnya tadi kamu memegang bola itu kuat-kuat. Itu makanya kita kalah. Nah, ya kan? Itu juga tidak baik Bapak Ibu. Sebagai teman, kontrol dari luar, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Misalnya begini, kalau kamu belajar bagus kontenmu, berarti kamu telah melakukan terbaik pada ibu guru. Berarti kita gurunya ingin senang, anaknya tertekan. Ya kan? Masa kamu tidak mau mengerjakan itu? Kamu tidak sayang sama ibu? Nah, berarti kita itu membuat anak-anak itu memuja kita Bapak Ibu. Kemudian ketergantungan, pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya kan, kita kan sering seperti itu. Saya juga belajar kalau ada guru dari luar melihat, saya sungguh. Pas keluar guru itu, berhenti menulis. Mengintip-ngintip, tukang intip itu namanya pemantau. Kan kita sering melihat siswa kita dari jendela. Betul kebilang kan, baru 2 menit ketinggalkan, langsung seperti itu. Itu namanya kita sebagai pemantau. Capek kan seperti itu? Seolah-olah anak-anak itu semua adalah tersangka ataupun terdakwa. Oke. Itu tidak baik. Penghukum membuat merasa bersalah teman pemantau itu tidak baik. Yang baik adalah apa? Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya pernah mengatakan seperti ini yang saya mempraktekkan semalam itu Bapak Ibu terhadap si Giri Dwi Ananda. Dia tidak pernah mengerjakan tugas. Apapun teknik saya buat, saya tidak bisa. Akhirnya saya buat sistem manajer ini. Sebelum saya CGP, saya sudah mempelajari bagaimana metode pembelajaran anak melalui dunia internet. Saya lihat manajer, saya tanya dia, kamu tahu kenapa Bapak panggil Giri? Dia langsung bilang, karena saya tidak mengerjakan PR Pak. Kemudian saya lagi validasi lagi tindakannya. Menurut Giri, perbuatan itu bagaimana solusinya sebenarnya? Solusinya saya mengerjakan PR Pak. Yakinkah Giri bisa melakukan itu? Yakin Pak, sekali lagi saya akan mengerjakan PR itu. Kalau kita lihat keyakinan apa sih yang sesuai dengan permasalahan kita ini Giri? Saya bilang, saya tidak disiplin Pak. Dan saya tidak bertanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab maksudnya biar kan manusia pasti manusia itu pernah bersalah kan. Tetapi bagaimana langkah kamu selanjutnya? Mulai besok saya akan mengerjakan tugas Pak. Itulah saya buat budaya positifnya Bapak Ibu dengan menyatakan keyakinan kelas. Lalu saya bilang apa? Kamu pasti bisa. Saya berikan dorongan dan semangat pada dia, kamu pasti bisa mengatasi itu. Dan terbukti Bapak Ibu, walaupun salah-salah PR-nya sudah ngumpul soal. Ada 5 tugas benar. Akhirnya lama-lama benar juga ya banyak. Nah, berarti sistem manajer, posisi manajer yang pilih seorang guru itu bisa memotivasi disiplin budaya positif pada anak didik. Itulah dikatakan tentang sistem manajer, menghargai diri sendiri. Walaupun dia salah, hargai dulu dirinya agar tahu dia kesalahan itu bisa dibenahi dan diperbaiki.
Jangan kita langsung menghardik, menghukum, membuat konsekuensi, ataupun seolah-olah kita sebagai teman tetapi tidak ada asinnya. Dia akhirnya manja, Bapak Ibu. Kalau kita seolah-olah menjadi teman bagi anak didik kita itu tidak selamanya baik, karena dia nanti tidak ada rasa etika terhadap orang tua. Akhirnya pernahnya katanya guru dan mereka belajar, halo Pak Guru, gimana kabar Pak Guru? Ya kan, itulah kalau dia memposisikan diri kita sebagai teman. Ya, jadi kita juga jaga seperti menjaga wibawa kita juga, Bapak Ibu ya, sebagai seorang pendidik. Oke. Kemudian saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dalam diri sendiri saja lah ya. Posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Apakah manajer, pemantau, teman, ataukah memberi hukuman, membuat orang merasa bersalah? Itu dari pembelajaran yang kita terapkan pada materi ini. Tahun ajaran berikutnya nanti kita pasti sudah berubah, Bapak Ibu. Sekarang kita terakhir, sesi terakhir. Apa itu restitusi? Ya, menurut Gosen, restitusi itu merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, ataupun win-win solution, ya kan? Sama-sama untung, Bapak Ibu. Oke, inilah restitusi, segitiga restitusi. Pertama yang kita lakukan ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, yaitu pertama kita validasi kebutuhannya dengan pertanyaan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Itu kalimat pertanyaan pemantiknya, Bapak Ibu. Agar apa? Respon sikap sensorik anak didik itu terbuka juga. Setelah dia mengatakan alasan mengapa membuat hal itu, baru kita tanya. Kita dukung juga dia, walaupun itu merangsang responnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Agar dia apa? Dia tidak tahu. Agar anak-anak itu tetap tidak selalu merasakan hanya aku udah sesemonon, seperti itu dia. Kemudian kita tanyakan nilai-nilai, yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kalau dia melanggar suatu peraturan, lihat keyakinan kelas kita. Kemudian kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi bagaimana atas solusi itu? Ya kan, maka dia akan menjawab, dia berjanji akan memperbaiki, ya kan? Bagaimana caranya agar dia bisa memperbaiki? Dengan cara kita, Bapak Ibu. Cara bahasa kita, cara perhatian kita, ya kan? Itu segitiga restitusi. Mengapa dikatakan disiplin positif segitiga restitusi ini? Agar tidak ada lagi banyak guru yang diadukan, Bapak Ibu. Karena terkadang kan, kalau kita sudah memahami restitusi segitiga restitusi ini, maka budaya positif pada anak didik itu akan terlihat. Kalau dia terlihat, maka karakter sekolah kita juga akan baik. Jadi inilah kita pelajari. Contoh saya buat ketika saya ingin implementasikan kepada Bapak Ibu. Saya buatlah SEM ini, Bapak SEM ini adalah siswa kelas 6. Dan Ibu Supli adalah wali kelasnya. Nanti Ibu akan bertanyakan melalui itu konsep segitiga restitusi atas pelaksananya. Kasusnya adalah Pak Sem terlambat ataupun Budi terlambat masuk kelas setelah beristirahat usai. Itu skenario permasalahannya. Dan pada saat mengapa dia terlambat? Karena dia setelah bermain dengan temannya sudah biar dia ke kantin, makanya terlambat. Makanya penerapan segitiga restitusi bagaimana yang Ibu lakukan terhadap pasien ini. Itu tahap-tahapnya, Bapak Ibu. Semangat, Bu. Budi, kamu dari mana? Mengapa kamu
terlambat masuk ke dalam kelas? Saya tadi ke kantin, Bu. Mengapa kamu ke kantin ketika sudah bel berbunyi? Karena waktu bel, saya langsung main-main sama kawan saya, Bu. Tapi setelah bel masuk kelas, saya merasa lapar. Jadi saya ke kantin dulu setelah bel masuk. Mengapa kamu tidak melakukan ataupun tidak mengutamakan untuk menjaga kesehatan kamu, pergi ke kantin untuk membeli makanan dan mengisi perut kamu terlebih dahulu daripada bermain dengan teman-teman kamu? Karena kalau ke kantin aku dulu, Bu, gak banyak waktu bermain sama kawan-kawanku, Bu. Sebenarnya masalah ini bukan hanya terjadi kepada kamu saja. Sebelumnya juga kakak kelas kamu ataupun teman-teman kamu sudah pernah mengalami hal yang sama ataupun serupa dengan yang kamu alami saat ini. Tetapi seperti yang sudah Ibu lihat dari yang sebelum-sebelumnya, mereka itu lebih mengutamakan bermain daripada menjaga kesehatan mereka. Setelah mereka bermain, baru jajan, masuk ke dalam kelas, karena sudah terlalu banyak bermain, dia mengantuk. Nah, kalau seperti itu, berarti pencernaan kamu tidak baik, jadi harus diperbaiki. Ya, makasih, Bu. Semoga saya dapat melakukan yang Ibu katakan dengan baik dan benar. Terima kasih, Bu. Baiklah, Ibu minta kamu agar tetap mengutamakan kesehatan kamu daripada bermain. Oke, kasih aplaus yang Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Sam dan Bu Biring sudah bagus. Tetapi saya tambahi lagi, kita pertama adalah belajar validasi kebutuhan. Ya, tadi si Budi mengatakan, saya kalau tadi main-main, Bu, lupa jajan, saya lapar, ya kan? Kemudian kita bertanya lagi, kemudian kita validasi dengannya, nggak apa-apa. Semua manusia pasti berbuat kesalahan. Bagaimanakah cara kamu untuk mengatasi hal ini? Ya kan? Sekali lagi, saya tidak akan terlambat, saya akan terjemah. Dia yang mencari solusinya sendiri, Bapak Ibu. Kita merangsang stimulus respon, ya kan? Kalau kita tanyakan lagi, kalau menurut kamu tentang masalah ini, apa yang kamu langgar ataupun keyakinan apa yang berkaitan dengan ini? Disiplin waktu, ya kan? Terus harapan kamu ke depannya apa? Mulai besok, Bu, saya akan sarapan dari rumah dan saya akan begini sehingga proses pembelajaran tidak terlaksana. Itulah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi dalam hal ini kita merangsang anak-anak itu menemukan solusinya sendiri. Ya, itu. Karena itulah dari keyakinan kelas kita bisa melakukan segitiga restitusi. Ini namanya, Bapak Ibu. Yang pertama apa tadi? Iya kan? Berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu, ya kan? Itulah kalimat-kalimatnya agar dia tidak merasa down. Kemudian validasi tindakan yang salah, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tadi terlambat masuk ke kelas. Jawabnya kan? Kemudian menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Kamu ingin menjadi orang seperti apa, ya kan? Dari kasus ini kamu ingin bagaimana selanjutnya, ya kan? Berarti dia akan, kalau dia bertanya keyakinan, berarti dia akan tidak melakukan kesalahan itu lagi dengan caranya sendiri, Bapak Ibu. Begitulah yang tentang segitiga restitusi ini. Ini kesimpulannya, Bapak Ibu, penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, serta dapat menjadi among ataupun manajer, sehingga dapat menuntut anak ke arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, demikianlah yang saya sampaikan materi budaya positif kali ini. Terima kasih buat kesempatan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya dalam menerapkan materi ini. Terima kasih.
Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang masalah ini? Oke, terima kasih buat kesempatan ini. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk kita semua. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjabaran materi yang kurang pas, Bapak Ibu. Mari kita saling belajar bersama dan kita tetapkanlah kolaborasi kita agar bisa memberikan yang terbaik pelayanan kepada anak didik kita, karena tugas kita itu adalah sebagai among pelayan, ya. Jadi kita melayani anak didik kita dengan baik. Dengan begitu karakter pendidikan SD kita akan semakin baik juga. Kami kembalikan kepada Bapak Sekolah. Terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya mengenai restitusi. Dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada beberapa hal yang menurut saya ingin saya tanyakan. Mengenai begini Pak, kan banyak guru-guru ini yang belum bisa mengontrol diri ataupun emosinya sendiri, ataupun contohnya saya sendiri di dalam kelas itu kadang saya sering bertemu dengan siswa yang dimana mereka tanpa sengaja melakukan sebuah kesalahan, tetapi untuk mencari solusi itu biasanya itu sering saya apakan sendiri, putuskan sendiri, ataupun sebagai manajer. Saya sebagai manajer, saya lebih mengutamakan pendapat saya daripada pendapat si anak. Nah, di kekurangan saya tersebut, saya ingin bagi teman-teman juga kita melakukan konseling di sini. Kira-kira bagaimana sih sikap seorang guru yang baik seharusnya di dalam kelas? Itulah yang saya ingin tanyakan, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaannya sangat baik. Ya, terkadang kita. Oke. Perkenalkan, nama saya Hotma Citra Purba. Saya guru kelas 1 SD di SD Negeri 097375 Raja. Nah, setelah saya mendengarkan materi tentang restitusi, segitiga restitusi ini, saya sebagai guru kelas 1 belajar bagaimana cara menghadapi permasalahan yang dihadapi murid dan belajar bagaimana caranya agar siswa bisa mencari solusi atas apa yang menjadi permasalahannya. Semoga nanti ke depannya siswa-siswa yang kita ajarkan bisa memiliki pribadi yang lebih positif lagi, termasuk juga saya sebagai gurunya bisa mendapatkan pribadi yang positif dan juga menerapkan budaya yang positif di dalam melakukan pengajaran. Sekian, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Sri Ulina Guru Sri Moringo. Saya sebagai guru kelas 2. Testimoni yang saya dapat dari pembelajaran segitiga restitusi yaitu saya sebagai guru harus lebih bisa mengontrol diri saya. Misalnya ada masalah di dalam kelas, saya harus tahu dan saya harus bisa mengajak anak untuk mencari tahu solusi yang harus dilakukan. Dan saya berharap ke depannya semoga semua guru-guru dan anak-anak bisa lebih mengontrol diri dan lebih meninggikan lagi budaya disiplin positif di sekolah. Terima kasih. Ya, benar. Perkenalkan, saya Samsurianto Sipayung dari SD 097375 Raja. Saya mengajar kelas 3. Jadi, mengenai testimoni pembelajaran budaya positif ini, saya banyak mempelajari banyak hal. Yang pertama, di kelas itu, pertama kita harus membuat keyakinan kelas dulu di dalam ruangan kita masing-masing agar mereka tahu apa yang akan mereka lakukan dan tidak boleh dilanggar. Yang kedua, dari testimoni yang saya lakukan ini, bahwa dari penjelasan tadi bahwa murid itu yang akan mencari solusi untuk dirinya atas apa yang mereka lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah guru kelas 4. Nama saya adalah Yasmita Utami Pratama Sitohang. Oke, dari yang disampaikan Bapak tadi mengenai diseminasi budaya positif. Oke, ke budaya positif. Iya, banyak sekali yang saya rasakan ya, dan saya lakukan di dalam kelas. Saya itu kurang mengkontrol diri sendiri. Ya, mudah cepat marah gitu lah kan. Tapi dari yang disampaikan materi yang dipaparkan oleh Bapak, bahwa di sini saya mendapat nilai positif juga, bukan hanya untuk kepada murid, tapi kepada diri saya sendiri sebagai seorang pengajar.
di mana saya mendapatkan satu solusi bahwa seorang siswa itu tidak hanya kita yang harus menyampaikan solusi dari setiap masalahnya, dan kita harus mengajarkan kepada siswa mereka menyadarkan dirinya sendiri bahwa mereka itu melakukan kesalahan apa dan mereka harus mencari masalahnya, mencari solusi untuk mengatasi masalahnya. Dan yang selanjutnya saya juga harus bisa juga menyampaikan kepada siswa bahwa di semester baru nanti kami akan membuat keyakinan kelas agar materi ini, budaya positif dan restitusi itu bisa dilaksanakan dan tercapai di dalam kelas 4 untuk ajaran baru. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Supriyani Guru Sembiring. Saya mengajar di SD Negeri 0973753 Raja. Saya sebagai guru kelas 5. Adapun testimoni yang saya peroleh setelah menerima materi dari Pak Ginting, yaitu diseminasi budaya positif, yaitu bagaimana cara membuat ataupun menyusun keyakinan kelas yang tepat di dalam kelas, dan juga di mana budaya restitusi itu sangatlah baik dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di mana ada permasalahan, siswa dapat kita libatkan ataupun mencari solusi untuk permasalahan yang telah mereka perbuat sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Murni Erawati Sitanggang. Saya sebagai guru MAPEL, mata pelajaran ataupun mata pelajaran guru agama Kristen. Nah, sebagai pelajaran yang dapat saya ambil dari materi yang disampaikan Bapak sebagai diseminasi budaya positif adalah sebenarnya saya belum bisa melaksanakan yang disampaikan Bapak ini, yaitu membudayakan budaya positif untuk warga sekolah ataupun warga kelas. Saya hanya masih bisa untuk saat ini 50%. Jadi untuk ke depan saya harapkan Pak, semoga saya secara pribadi dan guru-guru yang ada di SD kita dan di Indonesia bisa membudayakan budaya positif untuk anak-anak didik kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Parlian Sipayung. Saya di sini menjadi tenaga pendidik. Yang bisa saya ambil dari diseminasi budaya positif ini adalah segala sesuatu kita tidak harus melalui hukuman, tapi kita melihat sisi positif apa yang mereka lakukan, kenapa dia melakukan demikian, dan kita mencari solusi mengapa anak ini bisa seperti itu. Jadi kita tidak harus mempertemukan satu dengan yang lain apabila ada permasalahan, baik dengan sesama guru, baik dengan sesama siswa juga, agar kita bisa mencari solusi yang baik dan tidak menyalahkan satu sama lain dan mendapatkan solusi yang kita inginkan supaya kita bisa menerapkan budaya positif bagi sekolah ini. Terima kasih.